Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afri Madiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan, beserta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Di sini saya Ayu Komalasari dengan NPM 202346405019 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Makna Supervisi Transformasional dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Studi Fenomenologi di SD Negeri 2 Karangsari. Penelitian ini merupakan upaya untuk memahami makna mendalam di balik praktik supervisi yang transformatif dalam mendukung kurikulum baru. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang masalah dan riset gap. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa kondisi real di lapangan, yaitu yang pertama, guru terjebak pada pola mengajar lama meski kurikulum merdeka menuntut inovasi. Dalam implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 2 Karangsari, ditemukan fenomena di mana guru-guru masih cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional, yaitu berpusat pada guru. Padahal kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kurikulum dengan praktik nyata di lapangan, di mana guru mengalami kesulitan dalam bertransisi dari pola mengajar tradisional menuju pendekatan yang lebih inovatif. Yang kedua, ada supervisi bersifat administratif dan fault-finding. Praktik supervisi yang berjalan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada pemeriksaan administrasi dan pencarian kesalahan. Nah, guru cenderung melihat supervisi sebagai kegiatan yang menakutkan dan bersifat formalistik, bukan sebagai sarana pengembangan profesional. Nah, yang ketiga, nilai spiritual AIK belum terintegrasi dalam pembinaan guru. Aspek spiritual dan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses supervisi belum terintegrasi secara optimal. Ketidakoptimalan integrasi nilai-nilai ini menyebabkan proses supervisi kehilangan dimensi spiritualnya. Kemudian yang keempat, ada implementasi kurikulum merdeka belum optimal. Akumulasi dari ketiga permasalahan di atas menyebabkan implementasi kurikulum merdeka belum dapat berjalan secara optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap filosofi kurikulum merdeka masih terbatas, sehingga dalam praktiknya seringkali kembali ke pola pembelajaran yang lama. Selanjutnya dari riset gap. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teridentifikasi bahwa penelitian sebelumnya belum mengungkapkan makna pengalaman fenomenologi, artinya studi-studi yang ada belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana praktik supervisi transformasional dialami dan dimaknai oleh kepala sekolah dan guru dalam konteks implementasi kurikulum merdeka melalui pendekatan fenomenologi. Yang kedua, mengintegrasikan nilai spiritual AIK. Integrasi nilai-nilai AIK dalam kerangka supervisi transformasional masih belum banyak diteliti. Padahal, nilai-nilai spiritual ini dapat memberikan makna yang lebih terhadap proses pembinaan profesional guru. Yang selanjutnya ada spesifik konteks kurikulum merdeka di SD. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum dalam membahas supervisi transformasional atau implementasi kurikulum, tanpa fokus spesifik pada dinamika implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar dengan segala karakteristik dan tantangan khasnya. Yang selanjutnya ada fokus dan metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi makna pengalaman supervisi transformasional yang mengintegrasikan nilai AIK dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk mencapai fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan dengan kualitatif yang berjenis studi fenomenologi. Kemudian untuk partisipannya yaitu 1 kepala sekolah dan 5-7 guru di SD Negeri 2 Karangsari dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data dengan menggunakan analisis tematik model Brown dan Clark. Untuk waktu penelitiannya 6 bulan dilaksanakan pada semester genap tahun 2025. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian.
Penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas supervisi transformasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat, mengembangkan model integrasi nilai AIK. Kemudian adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi sekolah sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi yang transformatif, bagi guru sebagai wadah pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan bagi LPTK sebagai referensi dalam pelatihan calon kepala sekolah dan supervisor. Nah, yang terakhir ada harapan penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan efektivitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Yang kedua, memberdayakan guru untuk berinovasi dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, bermakna spiritual, artinya melalui integrasi nilai-nilai AIK yang menyelaraskan aspek profesional dan spiritual dalam praktik supervisi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.